Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Saya ada di kawasan BBPMP, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat. Hari ini di sini ada kegiatan pelatihan penyembelihan hewan kurban secara syar'i, dan kami akan meliputnya dan juga membawakan tutorial. Selamat mengikuti. Apa sih sesungguhnya makna dan landasan hukum dalam berkurban itu di dalam Islam? Pertama, tentunya ibadah kurban itu merupakan salah satu syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu sebenarnya bagian daripada ketakwaan hati. Dan apabila orang kemudian sudah menjadi orang yang bertakwa, itu sudah janji Allah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan jalan keluar baginya untuk setiap urusannya. Di ayat lain juga Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wallahu a'lam bimuradih. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan jadikan segala urusannya itu diberikan kemudahan. Rasanya tidak ada orang yang tidak ingin diberikan jalan keluar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian memperhatikan salah satu kegiatan yang akan mendorong kita menjadi orang yang bertakwa itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita semuanya. Nah, di mana ibadah kurban itu syarat sekali dengan nilai-nilai keimanan tentunya, dengan nilai-nilai ketaatan dan pengorbanan. Ibadah ini mengandung hikmah sosial dan spiritual yang sangat tinggi. Kurban itu bukan hanya dimensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada dimensi hubungan dengan sesama manusia. Bukankah Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzurribat 'alaihimudz dzillah ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa dengan kehinaan. Bahkan di ayat lain, wal maskanah, dengan kemiskinan. Ainama thuqifu, dimanapun seseorang berada, illa bihabli minallah, kecuali baik hubungannya dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dan kurban esensinya itu menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, kemudian dari mana dasar hukumnya? Nah, penetapan hukum pada ibadah kurban itu tentunya didasarkan pada pendekatan utama, yaitu apa? Dalil historis. Syari'u man qablana, ya, min syari'atil qadimah. Kurban itu karena sudah dilaksanakan jauh sebelum juga dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syari'u man qablana ini kemudian dikonfirmasi oleh Al-Quran dan hadis serta dalil nakli atau nas dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dalil historis dari syariat umat sebelum Islam itu, yaitu syar'u man qablana, dapat diterima tentunya sebagai landasan hukum selama didukung atau dikonfirmasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Konfirmasinya seperti apa? Nah, salah satu dalil historis itu yang kuat terkait dengan ibadah kurban itu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya Ismail alaihi salam, sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107. Billahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika telah sampai Ismail itu kepada umur dia bisa berusaha bersama-sama. Saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, dan Ismail sudah bisa membantu. Tetapi membantu juga, kebayangkan anak itu sekitar ya baru akil balik, sudah bisa mulai membantu orang tuanya, itu bekerja membantu orang tua. Maka ikut membangun, dan yang dibantu oleh Ismail alaihissalam itu adalah hijir Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak ini sudah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka kemudian
Nabi Ibrahim itu berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, panggilan yang sangat indah dari seorang ayah kepada anak. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku anni, bahwa sesungguhnya aku adbahuka, menyembelihmu. Maka kemudian kata Nabi Ibrahim, ya, madza taro? Qala ya abati. Kata Ismail kecil itu, ya abati al ma tu'maru. Ya abati, wahai ayahanda. Bahasanya juga indah. Wahai ayahanda, if'al, kerjakanlah ma tu'maru, apa yang Allah perintahkan. Kebayangkan Bapak sekalian, Ismail kecil ini tidak selamanya bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di Palestina, Ismail itu di mana? Di Makkah Al-Mukarramah, jauh. Saat itu perjalanan itu bisa 40 hari naik onta. Tapi jauhnya jarak tidak melepaskan proses pendidikan dari seorang ayah terhadap anak. Sehingga jawabannya itu begitu indah, begitu disampaikan ayat Allah. Karena Ismail sadar bahwa ayahnya seorang rasul, mimpinya itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berkata, qala ya abatif al ma tu'maru. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tentu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi subhanallah, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Bapak-bapak sekalian, pertama membangun Ka'bah, kemudian sabar. Makanya kemudian sekarang itu disampaikan apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan Allah itu dengan dua hal, sabar, sholat. Dan ini dimulai dari Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Nah, selanjutnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Dan pada saat Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa anaknya itu akan diselamatkan oleh Allah. Tidak tahu. Ismail pun tidak tahu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa melaksanakan perintah Allah itu tidak akan melahirkan kesedihan, tidak akan melahirkan penderitaan, tidak akan melahirkan kegoncangan, tapi melaksanakan perintah Allah itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Itu sungguh posisi keimanan yang sangat luar biasa. Hari ini orang kalau melaksanakan perintah Allah itu pikir-pikir dulu. Keimanannya enggak nerima. Keimanannya menolak dulu. Tidak sami'na wa ata'na. Hari ini tuh banyak orang yang begitu. Atau kalau mau sholat berjamaah juga, gimana, kurban apalagi kayak itu duit teh keur naon begitu dan seterusnya. Nah, lanjut saja. Nah, kisah ini menjadi landasan historis yang menegaskan bahwa ibadah kurban memang telah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putranya serta keteguhan Nabi Ismail dalam menerima perintah tersebut menunjukkan esensi kurban sebagai wujud totalitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah memberikan sebuah pertolongan yang amat sangat luar biasa dan indah. Apa itu? Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar yang menjadi cikal bakal ibadah kurban sebagaimana kita laksanakan sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, dalil historis ini dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam. Kata baginda Nabi, qultu au qalu ya Rasulullah ma hadhil adahi, qala sunnatu abikum Ibrahim, qalu ma lana minha, qala bikulli sya'ratin hasanatun. Aku, kata baginda Nabi, aku atau mereka bertanya, hai Rasulullah, apakah kurban itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, itulah suatu sunnah ayahmu Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apakah yang kita peroleh dari kurban itu?
Rasulullah kemudian menjawab, di tiap-tiap bulu kita akan mendapat satu kebaikan. Nah, hadis ini secara eksplisit menyebutkan bahwa ibadah kurban merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan dalam syariat Islam. Dengan demikian, dalil historis ini sah, diterima karena mendapat konfirmasi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, lantas dalil Al-Quran yang hadisnya yang lain ada enggak? Selain dalil historis, ibadah kurban juga memiliki landasan yang kuat, nas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya. Secara tegas Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan kurban sebagaimana dari ibadah ya, sebagai bagian daripada ibadah, yaitu di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Tadi dibacakan oleh qari, dimulai dari ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tayna kal kautsar, sungguhnya aku telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak, fasalli li rabbika wanhar. Maka kemudian tentu saja salat dan kurban ini adalah bagian daripada rasa syukur karena Allah telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan pada hamba-hambanya. Di sisi hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya ibadah kurban melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Beliau berkata, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa mempunyai keluasan rizki, mampu untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka jangan ia mendekati tempat kami, yaitu tempat sholat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil nas Al-Quran yang lainnya, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban bagi mereka yang mampu, bahkan dengan nada peringatan keras bagi yang enggan melaksanakannya. Selain itu, sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jubair Ibnu Mut'im yang menyebutkan, kullu ayamin at-tasyriki dzabhun, tiap-tiap semua hari tasyrik itu adalah hari menyembelih. Nah, hadis ini memperjelas waktu pelaksanaan kurban, yaitu pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji. Nah, kriteria hewan dalam berkurban berdasar jenis dan umurnya. 1, ketika telah sempurna umur 5 tahun atau 6 tahun ini untuk unta ya. Untuk apa? Unta. Kemudian sapi dan kambing kacang atau maz itu ketika telah memasuki tahun kedua dan memasuki tahun ketiga. Untuk domba atau dzan itu ketika telah memasuki tahun pertama dan memasuki tahun kedua atau gigi depannya sudah tanggal, gigi susuna tos coplok entos ku gigi anu sejati. Nah, ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban menurut hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis ke 1417, dan Abu Daud itu hadis ke 2420. Pertama, yang matanya jelas-jelas picek, itu kenging anu pecak kajen teuing gagah teu kenging. Nu kadua, yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Makanya nanti dari dinas perikanan dan peternakan itu akan menurunkan petugas untuk ngecek di mana di tempat-tempat penjualan hewan kurban. Dan yang selanjutnya juga yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang terakhir yang badannya kurus lagi tidak berlemak, begang tinggal tulang jeung kulit, itu tidak boleh. Akan tetapi ada beberapa cacat hewan yang tidak menghalangi sahnya ibadah kurban. Misalnya hewan yang dikebiri boleh. Dan yang kedua, hewan yang pecah tanduknya boleh. Adapun cacat hewan yang putus telinga atau ekornya tetap tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, ini pendapat Dr. Mustafa ya. Selanjutnya, syarat penyembelihan. Nah, syarat penyembelihan hewan kurban dalam Islam, penyembelihan hewan dalam Islam itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, berarti sembelihannya itu tidak halal. Yang pertama apa? Hewannya hewan ternak. Yang kedua, umur hewan yang akan dikurbankan sudah sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga,
hewannya sehat atau tidak dalam keadaan sakit. Kemudian yang keempat, penyembelih harus berakal dan beragama Islam. Makanya kalau nanti ada hewan yang disembelih di luar negeri itu oleh orang yang tidak beragama, nggak boleh Pak, harus hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, alat yang digunakan harus termasuk alat yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban, tajam dan tidak menyiksa hewan. Jangan lupa mengucap lafaz basmalah, bismillah. Wajib diucapkan saat menyembelih. Bismillah. Minimal ya. Kemudian pemotong harus tepat pada urat nadi yang ada di tenggorokan. Ya. Ini mohon maaf, perlu ya, itu perlu, yang motong itu perlu persiapan. Karena kadang-kadang ayah ustad pakai sarung itu menyebar kan, pakai sarung begitu, bedogna teu di asah, senal capit, begitu ngagurubuk, ngagubrag, sarung merosot seperti itu. Ada kan itu di WA gitu. Itu kan nampak tidak persiapan itu. Jadi kewas sing pantes gitu. Ai di sarung make peci ka eta mah tuh bade ka masjidnya. Ai ya kedah muktadol makom gitu. Sesuai dengan saat apa yang mau dipakai itu apa. Sing gagah we Pak, sapa tobut gitu ya. Bedogna seukeut gitu Pak. Kemudian hewan harus disembelih itu pada saat masih hidup, tidak disiksa sebelumnya. Mohon maaf ya, kita lihat ini sekarang ada di peternakan tertentu, ayam itu dipencit, tongkatnya itu beletak gitu ya, ditakol, sinaparae, mah itu lila menurutnya. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka daging hewan tersebut bisa menjadi tidak halal, dan ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, tata cara penyembelihan hewan kurban nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Juleha. Pertama, tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dimulai dengan niat yang benar, memilih alat sembelihan yang tajam, serta memperlakukan hewan dengan baik sebelum disembelih. Jadi ada kesrawan ya, kesejahteraan hewan. Jadi hewan kita kedah disejahterakan Pak. Kemudian yang ketiga, hewan dibaringkan dengan tenang. Sina tenang gitu Pak. Nanti cara membarikan yang tenang ini beliau bagi. Nah, kemudian menidurkannya itu ke arah kiblat. Lalu disembelih dengan satu kali tarikan yang cepat dan tepat. Jadi lamun ceuk bahasa Sunda mah ngadek sacekna nigas saplasna. Ulah ieu salah, ieu angkat deui, pencit deui, sok aya nu kitu kan Haji. Tidak boleh begitu. Jadi kudu ngadek sacekna nigas saplasna teh artinya di mana kita mau ngagoreselkeun peso atau bedog teh tos ku urang tos dipaparah, oh di dieu. Tidak boleh pokoknya asal kerecet di mana itu enggak boleh. Nah, kemudian penyembelih wajib membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar sebelum memotong, dan kemudian menyebut nama orang yang mengorbankan hewan tersebut. Itu. Dan kemudian pastikan urat halkum dan mar'i terputus agar hewan mati secara sempurna. Peralatan umum yang sering digunakan dalam proses ini adalah pisau sembelih, golok daging, alat pemotong berbahan baja tajam. Itu. Hindari menggunakan alat tumpul dan tidak layak karena bisa menyakiti hewan dan tidak perlu. Nah, kemudian apa sih hikmah berkurban? Pertama, tentunya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam yang juga dihidupkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, belajar arti sabar dari Nabi Ibrahim alaihi salam dalam menjalankan perintah Allah. Latihanna eta sabar, babar ku artos. Ketiga, mendawah rasa cinta sesama muslim. Gitu. Orang tuh kalau sering dikasih itu kan ya mereka berterima kasih, artinya menjaga hubungan, dan kemudian tentu saja ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.